Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4 tentang query lanjutan. Saya adalah Adita Saraswati dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan: mengenal bentuk-bentuk pengembangan query pada SQL, mengenal subquery pada banyak kolom, dan yang ketiga adalah mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery merupakan query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery, inner query, dan main query atau outer query. Eksekusi ini dikerjakan lebih dahulu dari subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan dalam main query atau outer query. Ini adalah salah satu contoh main query, dan ini adalah subquery-nya. Ini adalah salah satu gambar query, yaitu select last name from employees where salary, yang di dalamnya ada seperti sebelumnya, yaitu subquery select salary from employees where employee ID 149. Query di atas yang akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi di gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris pada main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column, seperti gambar di bawah ini. Pada main query where manager ID, department ID, and in subquery-nya bisa kita lihat. Pembandingan kolom pada subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, pembandingan tidak berpasangan yaitu non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery yaitu seperti ini. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang memanajeri oleh manajer dan departemen yang sama, yang memiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Kita bisa lihat di garis merah ini, select manager ID, department ID from employees where employee ID-nya in seperti tadi 178 dan 174. Non-pairwise comparison subquery. Berikut adalah contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141, serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai memiliki ID pegawai 174 dan 141, dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Kita bisa lihat di pada gambar, di select-nya pada employee ID, manager ID, dan departemen ID. From employees, where the manager ID in, pada seperti tadi, select manager ID from employees, where employee ID in 174 dan 141. And department ID in, select department ID from employees, where employee ID in 174 dan 141. Jadi ada dua, manager ID in dan department ID in. And employee ID not in 174 dan 141 itu yang bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Subquery pada klausa from 1. Query bisa diletakkan pada dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer.
Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ya, ini adalah salah satu tabel yang isinya subquery pada causal form 1, last name, salary, department ID, dan terdapat banyak data di sini dan coding query-nya itu select itu kayak inisialisasi jadi A dot last name, A dot salary, A dot department ID, and B dot salary. From employees A, jadi employees A itu select department ID, AVG salary, salary from employees group by department ID B, where A dot department ID sama dengan B dot department ID, and A salary lebih besar dari B salary. Latihan. Kita coba di latihan soal. Tabel yang digunakan seperti di bawah ini. Tabel departemen, tabel employee, dan tabel job history yang memiliki primary key dan foreign key. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nama departemen dan gaji yang sama dengan nama departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Yang ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Cochran. Notanya, data Cochran tidak ditampilkan dalam hasil query. Yang keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.